bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Dalam hal ini, peramalan memiliki arti yaitu penggunaan data masa lalu dari sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan datang. Atau peramalan juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan, di mana peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Dasar dalam penerapan teknik-teknik peramalan adalah jika kita dapat memprediksi apa yang terjadi di masa depan, maka kita dapat mengubah kebiasaan kita saat ini menjadi lebih baik dan akan jauh lebih berbeda di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan kinerja di masa lalu akan terus berulang setidaknya dalam masa mendatang yang relatif dekat. Pemimpin dalam sebuah perusahaan pasti selalu berkeinginan untuk memprediksi atau memperkirakan berapa besar permintaan jangka panjang serta jangka pendek untuk masing-masing produk agar dapat sesuai dan tercapai target dari perusahaan. Maka dari itu, berikut adalah tujuan utama peramalan permintaan, yaitu untuk meramalkan permintaan dari item-item independent demand di masa yang akan datang. Tujuan peramalan juga dapat dilihat dengan waktu. Yang pertama adalah jangka pendek atau short term. Bertujuan untuk menentukan kuantitas dan waktu dari item yang diproduksi. Biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh low management. Yang kedua adalah jangka menengah atau medium term, bertujuan untuk menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Yang ketiga adalah jangka panjang atau long term, bertujuan untuk merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun, dan ditentukan oleh top management. Pada bagian pemasaran, peramalan penjualan dibutuhkan untuk merencanakan produk baru, kompensasi tenaga penjual, dan beberapa keputusan penting lainnya. Selanjutnya, pada bagian produksi dan operasi, menggunakan data-data peramalan untuk perencanaan kapasitas, fasilitas, produksi, penjadwalan, dan pengendalian persediaan atau inventory control. Untuk menetapkan kebijakan ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan lain sebagainya, dapat pula dilakukan dengan metode peramalan. Peramalan merupakan teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu sistem di masa yang akan datang. Peramalan diperlukan oleh suatu perusahaan karena setiap keputusan yang diambil dapat mempengaruhi keadaan di masa yang akan datang. Menurut Horizon, waktu peramalan dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan jangka panjang merupakan yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Peramalan ini banyak menggunakan pendekatan kualitatif. 2. Perencanaan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3-18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Perencanaan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 3. Peramalan jangka pendek, yaitu jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Perencanaan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Berikut merupakan fungsi dari peramalan, yaitu 1. Berupa media bantu untuk merancangkan yang efektif dan efisien. 2. Untuk menentukan keinginan budaya pada masa yang akan datang. 3. Untuk produksi keputusan yang tepat. Adapun beberapa langkah peramalan yang dapat dilakukan. 1. Langkah peramalan yang berpedoman pada penggunaan penjabaran implikasi antar variabel yang diduga dengan variabel waktu dengan garis
berhubungan pada penggunaan penjabaran bentuk interaksi antar variabel yang akan diduga dengan variabel lain yang menjadi pengaruh, yang bukan waktu disebut dengan langkah korelasi maupun langkah peramalan causal. Berikut merupakan hal-hal yang mempengaruhi peramalan. Di antaranya ada 6. 1. Horizon waktu. Ada 2 aspek yang berhubungan dengan masing-masing metode peramalan. Pertama adalah cukupan waktu di masa yang akan datang, sedangkan yang kedua adalah jumlah periode peramalan yang diinginkan. 2. Pola data. Dasar utama dari metode peramalan adalah anggapan bahwa macam pola yang ada di dalam data yang diramalkan akan berlanjut. 3. Jenis model. Model ini merupakan suatu deret di mana waktu digambarkan sebagai unsur penting untuk menentukan perubahan-perubahan di dalam pola yang mungkin secara sistematik dapat dijelaskan dengan analisa regresi dan korelasi. Biaya yang tercakup dalam penggunaan prosedur ramalan, yaitu biaya pengembangan, penyimpangan atau storage data, operasi pelaksanaan, dan kesempatan dalam pengurusan teknik-teknik serta metode lainnya. 5. Ketepatan. Tingkat ketepatan yang dibutuhkan sangat erat hubungannya dengan tingkat perincian yang dibutuhkan dalam suatu peramalan. 6. Penggunaan metode. Metode-metode yang dapat dimengerti dapat diaplikasikan dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa jenis bagian peramalan berdasarkan penyusunannya, antara lain 1. Metode peramalan permintaan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi yang disusun atas anggapan atau opini dari orang yang disalahkan. Yang kedua, metode peramalan permintaan objektif, yaitu peramalan yang dilakukan atas data yang signifikan pada masa lampau dengan menggunakan langkah-langkah dalam menganalisis statistik. Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan pendapat dari pihak yang melakukan peramalan. Metode kualitatif ditujukan untuk peramalan terhadap produk baru, pasar baru, perubahan sosial dan masyarakat, perubahan teknologi, atau penyesuaian terhadap forecast berdasarkan metode kuantitatif. Beberapa model peramalan produksi yang digunakan sebagai metode kualitatif adalah 1. Dugaan atau manajemen estimate, yaitu metode di mana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen. 2. Riset pasar atau market research, yaitu metode peramalan berdasarkan hasil-hasil dari survei pasar yang dilakukan oleh tenaga-tenaga pemasar produk atau yang mewakilinya. 3. Metode kelompok terstruktur atau struktur group methods, yaitu teknik peramalan berdasarkan pada proses konvergensi dari opini beberapa orang atau ahli secara interaktif tanpa melibatkan identitas. 4. Analogi historis atau historic analogi, yaitu teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan hubungan
numerik dari data atau model statistik. Metode kuantitatif bagian utama. Metode kuantitatif intrinsik atau time series model. Time series model merupakan suatu metode yang menggunakan dari pengamatan suatu variabel dalam bentuk interval waktu distrik. Waktu yang diamati merupakan waktu periode sebelum hingga saat ini. Time series model yang biasa digunakan dalam analisa perhitungan ramalan adalah sebagai berikut. Metode moving average. Metode moving average merupakan menggunakan sejumlah data aktual untuk membangkitkan nilai peramalan di masa yang akan datang. Metode ini akan efektif diterapkan apabila asumsi bahwa permintaan pasar stabil sepanjang waktu. Tujuan dari metode moving average adalah untuk melibatkan periode permintaan yang sesuai sehingga faktor acak dapat dikurangi dan informasi yang tidak relevan dari permintaan masa lalu dapat diabaikan. Metode weight moving average. Metode weight moving average lebih responsif terhadap perubahan karena data periode baru biasanya diberi bobot lebih besar. Pemilihan bobot merupakan hal yang tidak pasti karena tidak ada rumus untuk menetapkan mereka. Oleh karena itu, perumusan bobot yang digunakan membutuhkan pengalaman. Metode single exponential smoothing. Metode single exponential smoothing merupakan metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan yang canggih, tetapi masih mudah digunakan. Mudah dalam artian bahwa penyimpanan data historis akan lebih kecil sehingga proses perhitungan akan semakin efisien. Metode ini menggunakan pencatatan data masa yang lebih sedikit. Metode double exponential smoothing. Metode double exponential smoothing adalah metode penghapusan eksponensial yang lebih rumit dan dapat menyesuaikan pilihan penghapusan eksponensial, kemudian menyesuaikan untuk kelambatan positif atau exponential smoothing. Metode exponential smoothing biasa dikenal sebagai metode Hopf-Winters, dapat menangani faktor seasonal dan tren secara sekaligus, manis dan time series. Metode Hopf-Winters dapat digunakan baik stasioner maupun non-stasioner. Metode Hopf-Winters additive. Metode Hopf-Winters additive dengan menggunakan metode penambahan musiman cocok untuk prediksi time series dengan amplitude pola musiman yang tidak tergantung pada rata-rata level atau ukuran data sehingga bersifat konstan. Metode Hopf-Winters multiplicative. Metode Hopf-Winters multiplicative dengan metode perkalian musiman cocok untuk prediksi time series dengan amplitude pola musiman yang proporsional dengan rata-rata level atau tingkatan dari data time series. Dengan kata lain, pola musiman membesar sehingga meningkatnya ukuran data. Metode trendline analysis. Metode trendline analysis dipergunakan sebagai metode peramalan apabila pola historis dari data aktual permintaan menunjukkan adanya suatu kecenderungan menarik dari waktu ke waktu. Menggunakan persamaan dari seluruh strike equation. Keterbatasan peramalan permintaan. Keterbatasan dari peramalan permintaan itu ketika tidak bisa untuk memiliki masa depan secara akurat 100%. Dengan perubahan iklim dan kondisi bisnis, kebijakan pemerintahan, kondisi politik dalam dan luar negeri, atau bahkan masalah kesehatan global dapat menjadi indikator pergeseran peramalan permintaan suatu barang. Namun, dengan memilih strategi dan metode peramalan yang sesuai dengan kebutuhan dapat diolah
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.